whatever we are doing in life with the bodily, with the verbal thinking. That's all right. So when we do with the bodily killing, stealing, sexual misconduct, that is based on bodily, bodily evil deeds. Anatipata, adinadana, amis, pacar. That is vaji, deed, karma, vaji, bad karma. Base of all vaji, that means telling lie, mutawada, slandering and rash speech, vain talk, mutawada, pisuna waja, frusa waja, and samba lapa waja. These four are verbal mentioned in book 2. Refrain from the three kinds of bodily evil deeds and all kinds of verbal business. Earn the money. That is for layman. Get right life. Livelihood, the ajiwa. We are sacrifice our life. We have to act like a concept, whatever it is. Here they say cause harm to other. That is very wide. Harm to the other being. What being is Anatipata? Got 5 factors. Commit to break the bridge. For one, that is like that. Have the life. We know it is have a life. But 3, intentionally want to kill. So we putting efforts. That person die. This 5 factor only broken the. Not willing to kill the construction. Sometimes no choice. The machine coming, dig the file, whatever. That is, they are not intentionally want to kill the cleaning down there. I pour the water, push the shampoo, the ants are coming out. Really, I don't want to. In my intention, I don't want to torture this being. But his karma is not good enough. You know? the Buddha also cannot save him. He under the Buddha, right? But my intention is cleaning the Buddha. I put many shampoo got smell. So there are many are Suramati. They are all not I killing them. I have no choice. And cannot let behind also. I need to wash outdoor, right? All this, that is why. Apa suka mena arahan do? The arahan already just giving the dhamma and they just and they kalah sama. Rest time they coming the book
sometimes have akusala. I know that is unholy. Good word is life, right? But unintentionally, not willing, I not give, I not feel. You know what I mean? The day I already mentioned, if salah, after you do nice, happy, get akusala. If you do think of something bad, right? In this case, yes, akusala. I not purposely. A tsunami, millions of people in China died. Whose karma? I told I, this end up become a spirit. A lot of being is because we are in the dark. Very difficult to know all being. Sattawa means not very sure many creatures. Even though you say, if you cannot understand Dhamma properly, take the Panadol. Inside your body, how many beings die, you know? A man, one time you coming out masturbation, the sperm, 1 centimeter, 6 centimeter sperm, right? So they are mentioned in medical term is 100 to 400 millions of sperm in 1 cube. 1 cube. If you don't believe the microscope, put in the glass, that's all are alive, you know. You can see I very testing 2 hours my own. You can see one this sperm and now also you want to search in the Google all the also they have nowadays very advanced. The more people searching in the truth, the more accurate what our Buddha say. We believe, we get the experience. That's why we have very confidence. That kind of beings, people check the doctor, how many million die already? How we can? That is why what you are doing, you must know your mind. You must know what intention you do. Not of good, bad deeds are. We are intentionally, we pretending sometimes. Laugh, twist and turn, pretending. Wow, a lot of things that we don't know. That is pure bad karma. That act of what is doing the something as normal, I think is not big pencil, right? Really, if you become a noble, right? A noble. Noble means, I already say, to Arya Pukala, fast state of enlightenment. Become a Sotapanna. You can sacrifice your life for first step. That means intentionally you are not killing other people.
then intentionally you are not stealing. Right precept lah. Then right? That is cannot say is the householder or bhikkhuni or man or whoever. That is not based on a concept, based on wisdom. They know what to do. Their mind, they know clearly in their action, good or bad. Karma, right? The karma is not wrong, but vipaka is not. Bhak and bhak. There must be reasonable as natural are. Cannot say. Lot of many people ask, that's coronavirus, COVID-19, bacteria. Virus is a kind of bacteria. Take what a bostala, want to kill this one, right? How? Don't confuse. Don't think beyond of the natural. That is not our business. We must know our intention. Understand? Not necessary. As naturally they have their own. I have my own karma. Have your own karma. What you are doing, right? Or they have their naturally want to cure our life. Take care by mindfully. That is simple. If you simply you do, die. The case also want to creature and this type of we are human. They limited power we have. Our power is very great, but that in normal people power also everybody they have power, right? Compare with the animal. Just now the power of that animal and power of us. How you can compare? Right? Power of the human and power of the Maharajika, Dewa. Cannot see. Right? Can compare. Something they simply fighting or they are because of their anger, they are not the Sotabana, sometimes they do something wrong, earthquake lah, burn lah, flooded lah. All the people cannot know exactly. For me, are natural disaster. Disaster also they have the causes, right? Causes is what? What the Buddha say? Only two: mental and physical. By their anger, they doing all the physical spoil. Oh, sometimes physical. 4 element I already mentioned. The 4 element is the greatest power in this universe. Let alone for us, the whole world, this 4 element can buy. Right? Something happen, the whole world become a don't think so. See at the present, must know what we are doing and stay in this suffering war. What the Buddha gave to us. Even though the Buddha also had to face all these kind of things, no choice. Right? They are normal. Have to know the way how to go life. More than enough. Right? Put water inside the coconut is not our business. Important thing is to drink the coconut water is enough for it. Right?
Jadi tadi pertanyaan untuk saya tahu, apakah kebenaran mulia yang dipaparkan oleh Sang Buddha bisa dijalankan oleh umat awam yang bukan perumah tangga tetapi juga bukan seorang biku atau bikuni, mengingat salah satu dari jalan mulia itu adalah mata pencaharian benar, di mana mata pencaharian ini seperti usaha bahan bangunan atau usaha lain yang tidak membahayakan makhluk lain. Hari ini tanggal 25 April 2023 di Jetawana Arama. Retret kita selama 10 hari telah selesai. Hari ini merupakan penutupan. Saya mengatakan retret kita telah dijalankan dengan sukses. Oleh sebab itu kita sekarang ini masuk ke sesi tanya jawab. Untuk jawaban tadi, saya mengatakan untuk setiap orang tidak bisa dikatakan mereka itu putu jana atau umat awam ataupun bukan. Kemudian mengenai mata pencaharian yang benar. Saya mengatakan Anda mungkin tidak benar-benar memahami apa maksud dari mata pencaharian yang benar. Mata pencaharian yang benar yaitu di saat kita mencari uang, melakukan bisnis, kita tidak melanggar sila atau moralitas. Sila di sini artinya sepanjang hidup apapun yang kita lakukan secara verbal, secara jasmani dan secara mental, atau biasa disebut sebagai kaya kama, waci kama, dan mano kama. Sepanjang hidup kita, kita selalu melakukan segala sesuatu berdasarkan ini, melalui ucapan, melalui jasmani, dan melalui mental. Di saat kita melakukan sesuatu secara jasmani, seperti membunuh, mencuri, dan perbuatan asusila, atau panatipata, adinadana, dan kamesumi cacara. Ketiga, perbuatan ini dilakukan melalui jasmani. Kemudian melalui ucapan atau wacikama, ada 4 jenis perbuatan. Yang pertama yaitu musawada atau berbohong. Kemudian yang kedua yaitu celaan atau fitnaan. Kemudian yang ketiga ucapan kasar. Kemudian yang keempat yaitu bergosip. Ini merupakan perbuatan jahat secara ucapan. Di dalam buku dijelaskan apabila seseorang menghindari 3 jenis perbuatan buruk melalui jasmani dan 4 jenis kejahatan melalui ucapan, dan pada saat itu kita melakukan usaha kita untuk memperoleh uang, maka di saat itu kita telah menjalankan sama ajiwa atau mata pencaharian yang benar. Kemudian dalam hal tidak membahayakan makhluk lain, di sini panatipata atau melakukan pembunuhan ada 5 faktor yang akan membuat seseorang melanggar sila pertama ini. Faktor yang pertama yaitu adanya makhluk hidup atau makhluk hidup yang memiliki kehidupan. Kemudian yang kedua, kita tahu bahwa makhluk itu hidup. Kemudian yang ketiga, adanya niat untuk membunuh makhluk tersebut. Dan yang keempat, adanya usaha untuk membunuh. Dan yang kelima, makhluk itu meninggal. Di saat kita memenuhi kelima faktor ini, barulah bisa dikatakan kita melanggar sila pertama. Atau kita melakukan dukkha carita. Jika kita tidak memiliki niat untuk membunuh makhluk, seperti kadang-kadang melakukan bangunan atau konstruksi, kadang-kadang tidak ada pilihan. Kadang kita bisa membunuh makhluk secara tidak sengaja. Saya tadi memberikan sebuah contoh, saya dengan Bante, waktu mereka membersihkan rupang Buddha yang di bawah. Di saat saya menyiram air di atas Buddha itu,
Di bawah rupang Buddha ini banyak sekali semut yang keluar. Niat dari Sayadaw bukan untuk menyiksa semut tersebut, tetapi semut itu memang karmanya demikian. Mereka berada di bawah rupang Buddha. Niat Sayadaw hanyalah untuk membersihkan Buddha, dan beliau menggunakan banyak sekali sampo untuk membersihkan Buddha tersebut. Pasti banyak semut yang mati, tetapi bukan keinginan Sayadaw untuk membunuh mereka. Ini terjadi karena suatu kecelakaan. Ini tidak disengaja. Sayadaw juga harus membersihkan sampo tersebut, tidak mungkin ditinggalkan begitu saja. Oleh sebab itu, kata beliau, para arahat tidak akan melakukan apapun. Mereka hanya akan membabarkan dhamma dan menikmati pala samapati. Biasanya mereka akan berdiam di dalam hutan dan hanya pada waktu makan mereka akan pergi meminta derma makanan. Secara tidak sengaja kita membunuh suatu makhluk, maka kita tidak akan merasa bersalah. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Apabila Anda melakukan perbuatan baik atau kusala, maka setelah melakukannya Anda akan merasa bahagia, akan memperoleh manfaat yang baik. Jika Anda melakukan perbuatan akusala, maka setelah melakukan Anda akan merasa bersalah. Anda akan mempunyai pikiran yang tidak baik. Di dalam kasus ini, jika Anda tidak dengan sengaja melakukan, maka ini tidak bisa dikatakan melanggar sila. Sayadaw juga memberi sebuah contoh seperti pada saat tsunami di Aceh. Banyak sekali yang meninggal pada saat itu. Sayadaw menyamakan semut-semut yang mati itu seperti kena tsunami. Kita para makhluk seperti demikian, karena kita berada di dalam kegelapan. Kita tidak bisa mengetahui ada berapa banyak makhluk hidup di dunia ini. Seperti contoh, jika Anda makan Panadol, tahukah Anda berapa banyak makhluk yang mati di dalam tubuh Anda? Ya. Semakin banyak orang-orang menyelidiki tentang kebenaran pada saat ini, maka semakin akurat pula ajaran Sang Buddha, apa yang Sang Buddha katakan, yang Sang Buddha ajarkan. Sayadaw sendiri memiliki pengalaman yang sama. Oleh sebab itu beliau tidak ada keraguan. Seperti contohnya di saat Anda pergi ke dokter dan dokter menyuntik Anda seperti antibiotik dan sebagainya. Tahukah Anda berapa banyak makhluk yang mati di dalam tubuh Anda? Tetapi ini bukanlah sesuatu yang perlu Anda pikirkan. Apa yang Anda harus lakukan yaitu mengetahui bagaimana batin Anda bekerja. Niat apa yang ada di dalam batin Anda. Kadang-kadang banyak sekali perbuatan buruk yang kita lakukan dan kita pura-pura tidak tahu. Sehingga kita menciptakan banyak sekali karma buruk. Tetapi kita juga tidak bisa menghindari melakukan hal-hal yang alami. Jika Anda menjadi seorang Arya Pugala atau orang mulia, seperti contohnya seorang Sotapanna, maka Anda pasti bisa menjaga sila Anda dengan murni. Karena seorang Arya Pugala, mereka mampu memberikan hidup mereka untuk menjaga sila. Tidak dengan sengaja melanggar 5 sila. Oleh sebab itu, tidak bisa dikatakan bahwa Anda ini seorang umat awam ataupun biku ataupun bikuni, upasaka, upasika dan sebagainya. Yang penting kita harus mengetahui apa yang kita lakukan, apakah itu baik ataupun buruk. Jika Anda melakukan karma baik, maka vipaka Anda pasti akan baik. Ini semua adalah sebab dan akibat. Sekarang banyak juga orang yang bertanya mengenai virus corona.
virus corona ini juga sejenis bakteri. Kemudian kita juga menyuntik antibodi atau booster dan sebagainya. Sesungguhnya kita ingin bakteri itu mati, bukan? Oleh sebab itu janganlah berpikir terlalu banyak, jangan berpikir di luar apa yang alami. Sealami mereka, setiap orang memiliki karma masing-masing. Kita semua memiliki sebab dan akibat masing-masing. Jika kita ingin memurnikan kehidupan kita, maka kita harus merawatnya secara penuh perhatian. Jika Anda asal-asalan melakukan segala sesuatu, maka Anda juga akan asal-asalan memperoleh hasilnya. Kita sebagai manusia memiliki kekuatan yang terbatas. Tetapi jika dibandingkan dengan binatang, maka kekuatan manusia ini jauh lebih besar, tidak bisa dibandingkan. Tetapi jika Anda bandingkan lagi kekuatan manusia dengan kekuatan dari Dewa Catu Maharajika, maka ini juga tidak bisa dibandingkan. Saya memberi contoh, jika misalnya para dewa bertarung, karena mereka masih bukan Arya Pugala, mereka masih memiliki kemarahan. Kadang-kadang mereka bertarung karena kemarahan, maka pertarungan mereka ini kadang bisa menyebabkan gempa bumi, menyebabkan banjir, dan sebagainya. Tetapi orang-orang tidak mengetahuinya. Kita hanya mengetahuinya sebagai ini, kita hanya mengetahuinya sebagai sesuatu yang alami saja, sesuatu yang terjadi. Tetapi karena ini semua terjadi karena adanya perkelahian antara para dewa. Ini terjadi melalui mental atau fisik. Melalui kekuatan mereka, maka mereka merusak fisik ini. Saya mengatakan 4 elemen ini, 4 unsur ini di dunia merupakan yang paling kuat. Jika salah satu unsur mendominasi, maka ia bisa menghancurkan dunia. Oleh sebab itu, janganlah berpikir terlalu banyak. Beradalah pada saat ini. Anda harus mengetahui apapun yang Anda sedang lakukan. Maka Anda bisa hidup di dunia ini dengan damai. Kita harus mengetahui bagaimana cara untuk hidup di dunia ini. Janganlah berpikir siapa yang memasukkan air di dalam kelapa. Itu bukanlah urusan kita. Urusan kita hanyalah untuk meminum air kelapa itu saja. Question. We be considered as a selfish person if we have the intention to renounce when we still have one of our parents, our mother in the family, and she doesn't really allow or agree to our decisions. Apakah kita termasuk egois jika kita punya keinginan untuk menjadi seorang suciwan ketika kita masih punya salah satu orang tua atau mama di dalam keluarga dan orang tua kita kurang mengizinkan? Siapa? Bagus. Want to gain the life is parents, we get one. Life is, but want to renounce, need to get the
on parent is what the book asks the wife. Husband and wife is not alike. If Ahula it is selfish of yourself. Don't think of your other people. But that is, I think, mother be Sansara will be. Really, my mother, the Prime Minister mother, Yado's mother, like that. That is why here is cannot think. Understand parent pain, get mad, come mad, had to, what, all the suffering. They also love me the whole life. So at the end, he understand only one mother and one son or one daughter. Both of you also. Mama understood already. Oh, Mama, both of us, sasana, put our life for the sasana. Right? Ya. Di sini kita tidak dapat mengatakan bahwa kita egois atau tidak. Karena kita ingin memperoleh kehidupan yang lebih tinggi, ingin mengubah hidup kita. Dari orang tua kita memang kita memperoleh satu kehidupan. Tetapi kita saat ini mempunyai keinginan untuk mengubah hidup yang lebih baik. Jika Anda ingin meninggalkan duniawi, tentu Anda harus memperoleh izin dari orang tua. Tidak perlu meminta izin dari suami atau istri, tetapi Anda harus meminta izin dari orang tua. Peraturan ini dibuat oleh Sang Buddha ketika putranya Rahula meninggalkan duniawi. Seseorang dikatakan egois apabila mereka hanya berpikir tentang diri mereka sendiri, tidak memikirkan tentang orang lain. Tetapi jika Anda berpikir untuk supaya ibu Anda atau mama Anda bisa memperoleh lebih banyak manfaat di dalam samsara, maka ini tidak bisa dikatakan sebagai egois. Anda harus mencoba untuk memberi pengertian kepada orang tua Anda apa manfaat yang bisa Anda peroleh jika Anda meninggalkan duniawi. Anda coba menjelaskan kepada orang tua Anda. Jika Anda menikah dan mempunyai banyak anak, maka seberapa menderitanya Anda. Anda boleh coba menjelaskan kepada orang tua Anda. Kemudian, jika Anda meninggalkan duniawi dan maka pada saat itu sepanjang hidup Anda juga bisa mencintai orang tua Anda. Akhirnya mereka mungkin akan mengerti niat Anda. Kemudian Sayadaw juga mengatakan, jika mereka sudah bisa memahami Anda, maka orang tua Anda dan Anda sendiri juga sama-sama bisa masuk ke dalam sasana. Dan sepanjang hidup Anda bisa berbakti kepada sasana. Depend on the have the I want.
Learn are daughter and one. The Jewish put very big garden. The Jewish is only strike for their parami, ripen the one of God side of life is by understanding of the nature of come and they also need also become big garden and study temple like that. Family put to condition. Sometimes we parami, whatever we want be. Sometimes have to wait. Ada tambahan sedikit, saya mengatakan segala sesuatu juga bergantung pada kondisi. Saya tadi menceritakan satu kisah nyata di Taiwan, ada satu keluarga. Beliau ingin menceritakan kisah dari seorang pria yang bernama Chien Chun Si. Di dalam keluarga mereka ada 5 orang. Ada papa, mama, 2 putri dan 1 putra. Bisnis mereka sangat baik dan mereka mempunyai taman yang besar. Kemudian suatu ketika parami mereka matang dan di satu saat mobil mereka rusak dan 1 putri mereka meninggal. Di saat itu mereka mendapat suatu pemahaman bahwa hidup ini sangatlah rapuh. Mereka bisa memahami kenyataan atau kebenaran dari segala sesuatu yang timbul dan tenggelam, datang dan pergi. Maka pada saat itu papa menjadi seorang biku. Mama dan putrinya juga menjadi bikuni. Kemudian kekenya juga menjadi seorang biku. Dan mereka membuat taman mereka menjadi sebuah center. Dan putra mereka ini belajar di Chong Tai Si. Lebih kurang ada 400 biku dan bikuni yang belajar di sana. Kemudian seluruh keluarga ini berdedikasi untuk sasana. Oleh sebab itu kadang-kadang dibutuhkan kondisi yang mendukung juga. Kadang-kadang bisa, kadang-kadang tidak bisa. Maka kita harus bersabar untuk menunggu waktu dan kondisi yang tepat. Jangan memaksa, karena kadang-kadang pemaksaan bisa membawa kerusakan juga. Yes. Number 3. Previously, Sayadaw ever mentioned when we float or blur during meditation, it means that our feeling is upekha. Can Sayadaw explain more about how upekha works and how to know when upekha is beneficial or not beneficial for us? Not benefit. Because
10 kinds of. This is why practice bodohan. That is not. Throw in your object not here. You cannot understand. Then waste already. Nine. Perhatian. That is. And love. Mindfulness is third, awareness. Awareness here. Terus continuously you can get concerned. Then you start. Must be. Another upekha. Balance. Good or bad. Nothing. Oh, I always time we very good. Don't or you have to balance. Balance means equanimity. That is both feel like good or bad. Not much clear about that. Then that moha very easy. At that time, I always just note. Good got greed, bad got hatred. Not note got this upekha come in. If you note already, good and bad can get equanimity, mindfulness. That is, can get the benefit. Here, check. Get. Not that. Sometimes ignorant also associated. Kadang-kadang ada beberapa yang memang bermanfaat, tetapi ada yang tidak bermanfaat bagi kita. Ada 10 jenis UPK. Seperti contohnya di saat kita berlatih, jika kebodohan batin atau moha berasosiasi dengan UPK, maka hal ini menjadi tidak baik dan tidak bermanfaat. Di saat itu kita akan mengambang dengan objek, mengambang dan objek menjadi tidak jelas dan kita tidak bisa mengerti apapun. Saat itu kita hanya menghabiskan waktu sia-sia. Mayoritas yogi yang berpengalaman sering seperti itu. Oleh sebab itu saya selalu mengingatkan para yogi harus ada perhatian. Perhatian penuh atau sati ini yaitu kesadaran yang ini harus perhatian, penuh perhatian. Kemudian di saat adanya perhatian, maka konsentrasi akan terbangun dan Anda akan merasa puas. UPK yang lain artinya keseimbangan, yaitu apapun yang baik atau buruk tidak akan mempengaruhi batin kita. Kita tidak akan terlibat. Kadang-kadang kita merasakan kondisi yang baik. Kadang-kadang kondisi tidak baik seperti adanya rasa sakit dan sebagainya. Di saat itu batin tidak terlibat. Kita harus seimbang atau disebut sebagai keseimbangan batin. Di saat kita tidak jelas tentang objek, maka moha sangat gampang untuk masuk. Oleh sebab itu, kita selalu dianjurkan untuk mencatat. Karena di saat kita merasakan apa yang baik, kita memiliki keserakahan. Di saat kita bertemu yang tidak baik, kita memiliki dosa.
Di saat kita tidak mencatat dan kita lupa, maka UPK ini akan masuk. Jika Anda bisa mencatat dan Anda bisa dengan jelas melihat objek, maka Anda bisa melihat dan bisa memperoleh pemahaman yang lebih. Ini merupakan keseimbangan batin, bukan kebodohan. Kadang-kadang kebodohan atau ketidaktahuan juga bisa timbul. Question. To ask Sadhu, during sitting meditation session, suddenly my head felt very heavy, as if something had fallen on my head. So I opened my eyes. The heavy in my head slowly disappeared, and I continued to meditate again. And the heaviness in my head suddenly reappeared, so I decided to stop meditating. The question is, what should I do if this condition occurs, and why can this happen? Question. They're very sure Ada it is not a siapa? ghost. Siapa yang bertanya? That is sometimes heavy. Kinds of thing is sometimes suddenly become like that. Don't have the experience. We may think of something. That is why I always take the experience to understand as natural as things. Really is sometimes that is just heavy, right? Sometimes very strange coming up. If you not get experience, you may think other people doing. That is called black magic. Especially, I heard many in Sudan. People cannot understand their own feeling and made whole war. Question was, think of that. Something wrong already. Then you cannot trust yourself. You open your eye. Right? Why not? This real one is you open your eye also people press you what? Right? Not real one. Real experience. Have we feel one? Just we not people press one. Have 4 elements. See hard, soft. Sometimes very hard. We feel like our body like a rock. Element appear the time is our element is very even means that just now there's also a kind of the upekha. Some not even mean is one thing a bit strong, another thing is a bit weak. Let's say Tejo, forming is fire element, a bit up already, you need to take the Panadol already. Right? Fever coming out. That is depend on the situation. Time. Maybe about the weather also. Maybe about what they eat also. Sometimes about from the mind. That's why, in this case, what should I do? We ask, right? Here. The question is, what should I do if this condition occur? Why can this happen? No? I say that is why
I always say, 再等下, stay at the present, see the condition, know what is happening. Your experience, not my experience, right? Nothing is happened. Don't worry. That is, must be the most important point is sabar. We are not patient enough to see the condition. Every condition just keep on changing. What? Our life is on changing. When we was young until now is they keep on changing until this age already, right? How many hours we are exactly understand about our life? If you don't have strong concentration built up, the whole world covered up by the moha means no. That is what the world cover up. Don't know what they are doing. Good also, bad also. That type of people that say. Animal also, sometimes they do finish already. They already burn out for not learning about the Dhamma, rights or whatever. After that, that is done the Buddha. We must know about ourselves. That is study Vipassana, read especially Pasasi, love. Note and must have Appamada. Don't forget. Why you open the eye? For God. You are practicing. You are watching. You are observing. You forget. Then you open the eye. Because of worry, something will happen. After you patiently you watch, after that this heavy, except is no more already. Many experience if you have more than 30 years already that I don't experience. So very confirm. Don't blame to other people. If something we according to our karma or our mind or our food or something happen, if that situation maybe not very good other people, something that person something wrong to me already. Always looking for other people. That is not the right view. Right view is what basics of our right view. Kamasakata samadhi. That is the basic. Not the wrong view also can clear reach our past state. Kamasakata samadhi. If you do good, you have to accept the good results. Bad, you have to accept the bad result. Choice. Whatever bad results occur in your life, don't blame to other people. Something happened because of you, but lot of enemies. Something happened, come like that. Something wrong, they have their causes. All the thing is Etong Paticca Sambuddha. Or if every event they have the reason. Cannot find sometimes the reason. We only have to say, Kana already. Strike already. Come like that only you know.
then only time. If you have mindfulness, touch, proper way. Don't cite it here and there. At the middle, as real as they are, touch, you can see the real reason. Oh, because of this, that is I wrong. Right now, apologize. That wrong. Forgive, Lord. That's all. Maybe he may not know the correct. One time he may know, he may regret things of our book. You can forgive, you can forbear, you can. Yeah. This 3F is very good in trust teaching. The more you know, the easier you can forbear and forgive and forget. How high you. That's why it's the Arahant. Become an Arahant until reach the Arahant already. If you want to kill, they are what I am. They are ready to die. If you want to kill, Arahant, they are ready to die. Already, nothing already. That is why in crisis, lesser quantity. This is all. I want to say, but in reality, Buddha always teacher must be karma. That is, you can get peace, calm, tranquility, happiness in life, happy to die. They are not like that. They get off. After they die, they go further than present life. What we have confidence in Saddha. Leave the Buddha, leave the Dharma teaching of the Buddha. Nowadays, practice what we say. But the Buddhist way of idea, whatever coming, if sometimes we wrong, we are not always correct one, right? Sometimes we wrong. We are not Arahant. It's 100% correct. It's Arahant and Buddha only have. Also, if I wrong, I correct myself. Apologize oh yes. The other person, if you really apologize, people may easy to accept what, right? That is why God intentionally. What the Buddha say? One, akusala. Akusala means wrongdoing. How to scared of wrongdoing? Example lah. I also very correct one. Scared of like a sheet. Even though your clothing a little bit off, kena already. One wear again without washing. If you know. 大便 Understand or not? Sometimes it's a dirty This dirty. Like, really touch to our inside, not other people's shit. No, your thing is in your clothing. So, dirty already. Can you wear back or not? Doesn't matter lah. A bit smell. I wear again. Dare to wear or not? Must watch, right?
have to wash. What think of akusala is get off like that type of touching our clothes. Need to wash. Then peacefully can. Otherwise, you think of you're guilty, but doing wrong. A bit other people smell also. My one is smell or not? Because you know that is your one is not yet washing, right? All the time disturb to your life if you are not washed. Wash already, you're clean. When you clean, stay in this. That is akusala. Something happened. That's why our Buddha all give us, all the bhikkhu, have many 107 years. Where God all can sometimes accidentally. Just now the day I make the falling there, I got pelanggaran, the apati. That is, if I not washing away, that shit is I would. Anytime I think of this end is because of me die. If you wash, have to the apati desana. What God give us the way? Other day, whatever I have done wrong, I declare in the sangha, in the each other, the here or here. So we declare we have to take. Then that is washing. Every akusala, every apati, every wrong must know, must understand what we are doing. If you know what you are doing, then your life until die, all it scary of the samsara journey. Right? That is why. Don't worry. Clearly understand. Then we solve the problem. Question must be patient can ganas. All be the patient able to live gana as. Jadi jawabannya itu merupakan perasaan yang biasa. Kadang-kadang kita bisa merasa berat, kadang-kadang merasa ringan, kadang-kadang bergetar, kadang bergerak, dan sebagainya. Di saat Anda merasakan sesuatu, itu artinya di sana ada sensasi atau wedana. Kadang-kadang bisa seperti itu. Jika Anda tidak memiliki pengalaman, kadang-kadang Anda bisa berpikir bahwa terjadi sesuatu. Oleh sebab itu, saya selalu mengatakan, ambillah pengalaman sebanyak mungkin. Alami sendiri untuk memahami alami dan sebagainya mereka adanya. Itu hanyalah perasaan. Kadang-kadang ada perasaan yang lebih aneh lagi yang akan muncul. Dan Anda mungkin akan berpikir bahwa orang lain telah melakukan sesuatu kepada Anda, seperti mengguna-gunai Anda dengan black magic dan sebagainya. Ketika orang-orang tidak bisa memahami apa yang mereka rasakan, mereka berpikir bahwa telah terjadi sesuatu hal yang salah. Oleh sebab itu, Anda buka mata karena di saat Anda berpikir bahwa ada sesuatu yang salah, maka Anda tidak bisa mempercayai diri Anda sendiri. Tetapi di saat Anda membuka mata Anda bisa melihat bahwa hal itu tidak ada. Itu sesungguhnya bukan sesuatu yang nyata. Pengalaman yang nyata di sini hanyalah perasaan kita.
kita hanya merasakannya. Karena tubuh kita memiliki 4 unsur. Kadang-kadang ia keras, kadang-kadang lunak. Kadang-kadang tubuh kita keras seperti batu. Ini karena unsur tanah. Jika salah satu unsur tidak stabil, ini juga sejenis UPK, maka ia akan menciptakan masalah. Tetapi jika keempat unsur ini stabil, maka tidak ada masalah. Apabila salah satu unsur lebih kuat, misalnya unsur api atau tejo, maka di saat unsur api ini lebih tinggi, Anda perlu makan Panadol, karena di saat itu mungkin Anda akan demam. Itu semua tergantung pada situasi. Kadang-kadang dikarenakan oleh cuaca, kadang-kadang makanan yang kita makan, kadang-kadang juga bisa berasal dari batin kita. Di dalam kasus ini, Yogi bertanya, apa yang harus saya lakukan? Nah, saya menjawab, tetaplah berada pada saat ini, Anda harus melihat kondisinya. Jika Anda bisa mengetahui melalui pengalaman Anda sendiri apa yang terjadi, maka sesungguhnya tidak ada apa-apa, tidak ada sesuatu yang salah. Anda harus bersabar. Kadang-kadang kita tidak cukup sabar untuk melihat kondisinya. Setiap kondisi kita harus melihatnya, oleh sebab itu kita mencatatnya. Ketika Anda mencatat, maka Anda bisa melihat perubahan. Sesungguhnya kehidupan kita ini terus-menerus berubah dari sejak kita kecil hingga saat ini. Seberapa banyaknya perubahan yang terjadi, tetapi sesungguhnya seberapa banyak yang kita pahami mengenai kehidupan kita. Seluruh dunia ini ditutupi oleh delusi, ditutupi oleh awija dan moha atau ketidaktahuan. Orang-orang tidak mengetahui apa yang mereka lakukan. Jika mereka tidak mengetahui mereka melakukan baik ataupun buruk, ini sama halnya seperti seekor binatang. Mayoritas manusia di dunia saat ini menjadi seperti itu. Mereka saling berkompetisi. Ego mereka semakin tinggi, semakin sombong. Oleh sebab itu, menciptakan banyak sekali aku salah. Kemudian setelah melakukan, mereka merasa bersalah. Tetapi kita sebagai umat Buddhis, kita harus mempelajari ajaran beliau, harus mengerti dan mengetahui tentang diri kita sendiri. Di sini kita mempelajari meditasi vipassana, di mana wi artinya secara khusus dan pasana artinya mengamati. Oleh sebab itu, vipassana di sini artinya kita secara khusus atau secara spesial mengamati batin dan jasmani kita. Kita harus memiliki perhatian penuh atau sati dan appamada dhamma. Sayadaw kemudian bertanya, kenapa Anda membuka mata Anda? Itu karena Anda lupa Anda sedang berlatih. Anda memiliki kekhawatiran bahwa sesuatu mungkin akan terjadi. Jika Anda cukup sabar, maka Anda akan bisa mengetahui sebabnya. Anda harus memiliki banyak pengalaman, maka Anda bisa mengetahui. Jangan menyalahkan orang lain. Semua bergantung pada karma kita, batin kita, kadang-kadang makanan, dan sebagainya. Kadang-kadang ada sesuatu hal yang tidak baik terjadi dengan Anda, dan di saat itu kebetulan ada seseorang yang Anda tidak sukai lewat di depan Anda. Maka pada saat itu Anda pasti akan merasa bahwa orang tersebutlah yang melakukan hal tidak baik kepada Anda. Ini bukanlah pandangan benar, ini merupakan pandangan salah. Dasar dari pandangan benar yaitu Kamma Sakata Samaditi. Artinya apapun perbuatan yang kita lakukan baik ataupun buruk, kita harus menerima akibatnya. Jika ada akibat buruk yang terjadi, maka janganlah menyalahkan orang lain. Dengan demikian Anda akan hidup dengan damai.
Jika Anda terus menyalahkan orang lain, maka Anda akan memiliki banyak musuh. Kadang-kadang hal-hal yang buruk terjadi dan kita bertanya kenapa. Sesungguhnya semua hal yang terjadi memiliki alasannya, tetapi kita tidak bisa menemukan alasan tersebut. Hanya ketika hal tersebut telah terjadi, barulah kita mengetahuinya. Tetapi apabila kita memiliki sati atau perhatian penuh, kita bisa menyelidikinya. Kita tidak akan masuk ke bagian kiri ataupun kanan. Kita akan terus berada di tengah untuk melihat segala sesuatu senyata dan sebagaimana adanya. Maka pada saat itu Anda bisa melihat alasan yang sesungguhnya. Jika pada saat itu Anda menyadari bahwa Andalah yang bersalah, maka Anda cukup untuk memperbaiki kesalahan Anda. Anda bisa meminta maaf. Tetapi jika orang lain yang bersalah, maka pada saat itu Anda juga bisa memaafkan mereka. Anda bisa berpikir mungkin mereka tidak mengetahuinya. Seberapa bagusnya ajaran Sang Buddha ini. Saya tahu tadi mengatakan ketiga F ini sangatlah berguna untuk digunakan, yaitu forbear, forgive, dan forget, yang artinya sabar, memaafkan, dan melupakan. Jika Anda merupakan seorang arahat, maka Anda tidak akan memiliki keinginan untuk membunuh. Seorang arahat siap untuk mati, karena mereka tidak ada apapun yang dilekati. Bagi mereka kehidupan ini tidak masalah, bukanlah milik mereka. Setiap saat jika Anda ingin membunuh arahat, mereka siap untuk mati. Oleh sebab itu saya berkata, pada suatu ketika terjadi krisis agama di India, banyak sekali arahat yang terbunuh karena mereka tidak akan keberatan untuk mati. Oleh sebab itu jumlah umat Buddhis di seluruh dunia ini semakin berkurang. Jumlah umat agama lain semakin tumbuh. Di kenyataannya seperti demikian, karena Sang Buddha selalu mengajarkan tentang kesabaran, mengajarkan tentang harus percaya kepada karma. Maka kita akan memperoleh kedamaian, ketenangan, dan keheningan di dalam kehidupan kita. Dan kita akan berbahagia untuk mati kapan saja. Orang-orang lain itu mereka sangat takut untuk meninggal. Tetapi kita memiliki keyakinan atau sadda kepada Buddha, Dhamma. Dan saat ini kita juga berlatih, kita juga memiliki kepercayaan diri. Kita percaya pada diri kita sendiri. Kita tidak menyalahkan orang lain. Ide dari Buddhisme ini yaitu apapun yang timbul, apapun yang terjadi, kita harus menerimanya. Kadang-kadang kita berbuat salah karena kita masih belum arahat. Ini hal yang wajar. Maka saat itu kita harus mengoreksinya. Yang penting tidak secara sengaja kita melakukan kesalahan. Sang Buddha pernah membuat suatu pernyataan bagaimana kita harus merasa takut terhadap perbuatan salah atau aku salah. Beliau mengibaratkan seperti air besar atau kotoran yang nempel di pakaian kita. Kita harus takut terhadap kotoran ini seperti kita takut akan aku salah. Sebagai contoh, bayangkan apabila kotoran atau air besar ini menempel di pakaian Anda, meskipun hanya sedikit. Apakah Anda masih akan memakainya tanpa terlebih dahulu mencucinya? Tentu kita tidak akan memakainya lagi, karena ia pasti akan sangat bau. Kita pasti akan mencucinya terlebih dahulu. Dengan demikian kita harus berpikir tentang aku salah dan takut terhadap aku salah seperti kita takut akan kotoran yang terkena di pakaian kita. Maka dengan demikian kita bisa hidup di kehidupan kita ini dengan damai.
Karena jika Anda tidak mencuci kotoran ini atau aku salah ini, maka ia akan selalu mengganggu kehidupan Anda. Buddha selalu memberi peraturan kepada para biku juga. Seperti kata Sayadaw, kadang-kadang mereka secara tidak sengaja melanggar suatu perbuatan atau apati. Jika mereka tidak mencucinya, maka kesalahan itu akan terus mereka pikirkan. Seperti contoh tadi Sayadaw mengatakan semut yang mati itu. Maka di saat itu mereka harus mengetahui bagaimana mencucinya atau melakukan apati desana. Mereka harus mengaku kepada sesama biku, kepada sangga. Itu seperti mencuci setiap aku salah atau apati atau kesalahan yang mereka lakukan. Maka mereka harus meminta maaf. Jika Anda mengetahui apa yang Anda lakukan, maka akan mudah bagi Anda untuk membersihkannya. Maka pada saat itu, maka dengan demikian di kehidupan Anda hingga kematian Anda tidak akan melakukan kesalahan yang terlalu solid atau terlalu ketara. Anda tidak perlu khawatir. Anda pertama-tama harus melihat dulu apa masalahnya. Maka dengan demikian Anda akan bisa lebih mudah menyelesaikan masalah. Yang paling penting yaitu kita harus bersabar, karena kesabaran menuntun pada nibbana. Akhir kata, Sayadaw berharap semoga kita semua dapat memiliki kesabaran untuk menuntun kita menuju nibbana secepat mungkin. Satu. Itu testimoni ya. Apakah ada yogi yang mau memberikan testimoninya untuk Sayadaw? Mungkin satu dari yogi pria dan satu dari yogi wanita. Ada yang bersedia? Budaya. I came to Japan. So have I imagine of how can I by myself without. So I also just do what I want to do, even though what I did was correct or a definite. I never appreciated my time, kept on wasting them by purpose with unnecessary thoughts and actions. Then I also realized that what I did was always made my parents feel worried about. So one day, there was this poster of this retreat meditation, and it was posted in my family's WhatsApp group. So, and then my mom forced me come here. Yeah. In hoping that I would be able to see myself and know myself clearly of what to do. And also, I would be able to make them less worried. At the first time, I felt it unnecessary to come here because I thought that if I come here, waste of time because I can enjoy my time again. So I will left my games and move. So I thought after I do some thinking for a while, I really felt guilty
making them worry. So I will. They had come, and then the first and second day was the worst. I felt uncomfortable and filled with anxiety and unnecessary thoughts. The second day was a nightmare because my brain just flew everywhere, and because I don't know what to do. Then, and because of Dharma Sayadaw's delivered after interview, it enlightened me. Enlightened me. I kept practice with Bante and Sayadaw. I and the thoughts have collected. Doesn't I find this meditation support. Sadhu, sadhu, sadhu. Thank you, Sayadaw. Yang cowok mana? Sebelumnya selamat pagi kepada Sayadaw dan timnya dan juga kepada dan panitia, dan saya sangat berterima kasih khususnya kepada Sayadaw dan panitia menyelenggarakan acara ini. Banyak pengalaman yang saya dapatkan dan pengetahuan yang saya dapatkan dalam sesi retreat. Selama ini saya sebenarnya pelajar Abhidhamma. Kalau untuk pengetahuan Dhamma, mudah-mudahan saya tidak kurang. Pertama kali kata Sayadaw, kita kalau mau mengikuti acara ini, mengikuti anjuran Vipassana dari Sayadaw, kita harus meletakkan pengetahuan dan ego kita dulu. Apa yang kita tahu dari teori, kita letakkan dulu, kita ikutin instruksi dari Sayadaw. Oke. Jadi saya dari awal sampai akhir saya mengikuti instruksi Sayadaw. Yang paling penting adalah sati atau mindfulness, itu paling penting. Karena apa? Karena sati itu yang mendukung konsentrasi kita. Jadi dari awal sampai akhir saya selalu mengembangkan sati saya, perhatian saya, sehingga banyak eksperimen yang saya dapatkan di acara retreat ini. Boleh dibilang eksperimen yang saya dapatkan sangat berharga untuk saya, karena sebelumnya saya dapatkan eksperimen di luar, saya selalu bertanda tanya, apa ini. Nah, eksperimen ini terjawab di acara retreat ini. Ini saya sangat berterima kasih kepada Sayadaw, kepada panitia dan kepada Meci, dan juga mau sedikit kasih motivasi kepada teman-teman yogi, jangan berputus asa apabila tidak ada mendapat eksperimen di acara retreat ini. Banyak orang yang di luar tidak mempunyai parami untuk mengikuti acara retreat ini. Setidaknya selama 10 hari kita sudah melakukan karma baik atau kusala, baik melalui pikiran, ucapan ataupun perbuatan. Karma baik ini yang bisa mendukung kita atau mengkondisikan kita di kehidupan lain. Semoga kita masih bisa menjumpa atau bertemu dengan Buddha Sasana. Sesuai dengan Abhidhamma, satu
sekian detik kesadaran itu kita udah tanamkan banyak triliunan kesadaran di kita, sehingga kita nggak usah takut. Selama 10 hari ini kita udah tanam bertriliun-triliun benih karma baik di dalam pikiran kita. Jadi karma baik ini akan mengkondisikan kita suatu saat kita akan mencapai maga phala dan di mana saat. Want to say thank you to Sayadaw and all the organizers for organizing this retreat. Throughout this 10 days retreat, he got many experience and knowledge. All this while, he actually has been learning about Abhidhamma. So in the Buddhist theory side, his Dhamma is not lacking. But since the first day he arrived here, he followed the instructions from Sayadaw. To practice Vipassana, we must let go of our ego and forget all the theory that we have learned before. Just follow the instruction from Sayadaw. So he really followed the instruction since beginning until the end. And he said the most important thing for that he know is the sati or mindfulness. Because our sati and mindfulness will support our concentration. So since the beginning, he keep on developing his sati. Therefore, he got many experience which he feel is very valuable for him. Because in previously outside, he got experience, but he always questioned what is this, what is that, and here he got all the answer. So he want to thank you to Sayadaw, Bante, and all the organizers. And he also want to give a little bit of motivations to other yogi. If they did not have any experience here, please don't give up, because there are many people outside who doesn't have the parami to take part in this retreat. Even though no experience also, at least for these 10 days, we have already collected many good karma, which will be supporting us for our whole life, and hopefully until the next life we can still meet the Buddha Dhamma. According to Abhidhamma, he say the mind is very fast, and throughout these 10 days we have already planned like millions of good karma in our mind, and this good karma will become a condition one day to support our Upasaka also, Upasika also, they devote they made for everybody. Not this is not a things one of the path, right, lively, right, lively, like icon. Understand? Right life. What I think. Right life. We are earning money, doing the business, not break the step. That is right life. That means but we are doing all our life action, verbal action, bodily action, mental action.